Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi awal untuk mata kuliah mekanika kuantum lanjut. Setelah sebelumnya saya mencoba mencari-cari referensi yang mungkin lebih smooth ya untuk kita memulai pembahasan mekanika kuantum lanjut. Sepertinya kita akan mencoba di pertemuan pertama ini, pertemuan atau di materi awal ini menggunakan referensi ini, yaitu student friendly quantum field theory ya. Judulnya berarti apa ini, buku atau teori medan kuantum yang ramah terhadap mahasiswa. Nah, saya pun termasuk yang juga harus belajar banyak dulu terkait topik ini, jadi bagi saya ini ya harapannya juga memudahkan saya ya untuk memahami dan juga nanti menyampaikan. Oke, kita langsung mencoba masuk ke bab 1 di buku ini, yaitu bird's eye view ya, bird's eye view yaitu pandangan mata burung. Berarti kita akan memandang dari atas dulu, melihat secara ringkas begitu ya, secara ringkas hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kita langsung ke halaman mana ya, halaman ini dia, halaman bab satunya, bird's eye view. Itu ada di halaman, kalau di ebook ini halaman 16 berarti. Di sini ada kata-kata motivasi, yaitu well begun is half done. Berarti setengah permulaan yang baik itu adalah setengah dari selesai. Jadi kalau kita sudah mengawali dengan sesuatu yang baik, artinya bukan sesuatu yang baik, artinya awalan kita sudah baik, maka harapannya kita bisa akan mencapai finish, karena kita sudah berada di setengah finish. Nah, langsung ke 1.1. This book's approach to QFT. QFT itu berarti quantum field theory ya. Pendekatan dari buku ini untuk menuju ke quantum field theory. There are two main branches, two ways to do quantum field theory, called the canonical quantization approach and the path integral approach, also called the many paths or sum over histories approach. Jadi ada dua cabang utama untuk kita bermain di quantum field theory, yang disebut sebagai, cabang yang pertama adalah kuantisasi kanonis ya, pendekatan kuantisasi kanonis, dan yang kedua adalah pendekatan integral lintasan. Nah, yang pendekatan integral lintasan ini itu disebut juga sebagai banyak lintasan, pendekatan banyak lintasan, atau pendekatan penjumlahan meliputi sejarah. Yang biasanya terkenal memang path integral approach ini ya, penamaannya. Kalau yang many paths or sum over histories approach ini, nama ini jarang saya dengar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab paragraf berikutnya. The first of this is considered by many and certainly by me as the easiest way to be introduced to the subject, since it treats particle as object that one can visualize as evolving along a particular path in space-time, much as we commonly think of them doing. Coba ya. Yang pertama dari ini itu dipertimbangkan oleh banyak orang, termasuk juga tentunya oleh saya, maksudnya oleh si penulis, itu sebagai cara yang paling mudah untuk diperkenalkan, the way to be introduced to the subject, untuk diperkenalkan kepada topik QFT ini ya. Karena teori pendekatan pertama ini memperlakukan partikel sebagai objek yang orang dapat memvisualisasikannya sebagai bersama dengan dia berevolusi ya sepanjang lintasan tertentu di ruang waktu.
Jadi kalau pakai canonical quantization approach, orang dapat memperlakukan partikel itu sebagai objek dan dia dapat divisualisasikan dengan evolusinya sepanjang lintasan tertentu di ruang waktu. Sebagaimana ya, much as we commonly think of them doing. Mungkin ini sebagaimana yang biasa kita pikirkan tentang mereka gitu, tentang partikel gitu ya. Bahwa partikel itu memiliki lintasan evolusinya begitu. Nah, the path integral approach on the other hand treats particle and field as if they were simultaneously traveling all possible paths. Oh ya. Sementara ya, untuk pendekatan integral lintasan itu teori ini atau pendekatan ini itu memperlakukan partikel dan medan seolah-olah mereka bergerak atau berjalan secara serentak pada seluruh lintasan yang mungkin. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, mungkin yang canonical quantization kita pandang dari sini ke sini dia ya pada lintasan tertentu. Tapi kalau yang path integral approach kita pandang bahwa dia bisa bergerak di setiap lintasan yang mungkin gitu. A difficult concept with even more difficult mathematics behind it. Jadi cara pendekatan seperti ini merupakan konsep yang sulit dan bahkan matematikanya lebih sulit. Matematika di belakangnya itu lebih sulit. Nah, terus kemudian this book is primarily devoted to the canonical quantization approach. So I have provided a simplified brief introduction to the path integral approach in chapter 18 near the end. Students wishing to make a career in field theory will eventually need to become well versed in both. Nah, buku ini secara primarily itu berarti apa? Secara primernya gitu aja ya, utamanya begitu, dia dicurahkan untuk pendekatan kuantisasi kanonis. Jadi dia akan lebih cenderung menggunakan yang pendekatan pertama ini. Meskipun saya juga sudah si penulis ya sudah menyediakan pengenalan singkat dan sudah disederhanakan tentang tentang pendekatan integral lintasan di bab 18 di dekat akhir buku ini. Jadi di bagian akhir buku ini. Nah, mahasiswa yang berharap untuk membuat karir dalam field theory, maksudnya yang ingin berkarir di teori medan, artinya ingin penelitiannya di teori medan, itu diharapkan ya perlu untuk menjadi terbiasa ya dengan atau harus memahami dengan baik kedua versi pendekatan tadi ya, baik itu canonical quantization maupun yang path integral yang path integral itu. Oke, jadi tadi dikatakan di sini bahwa pada buku ini pendekatan yang akan dipilih adalah yang canonical quantization approach ya. Oke, sekarang kita masuk ke section berikutnya 1.2. Why quantum field theory? The quantum mechanics CM course student take prior to quantum field theory generally treat a single particle such as an electron in a potential and the particle retains its integrity. Mekanika kuantum, kuliah mekanika kuantum yang mahasiswa ambil itu sebelum quantum field theory secara umum memperlakukan partikel tunggal seperti elektron di dalam potensial, yakni contohnya potensial kotak, sumur kotak, potensial kotak, kemudian osilator harmonik dan lain-lain. Jadi saya ulang ya, kuliah mekanika kuantum yang diambil oleh mahasiswa sebelum teori medan kuantum itu secara umum memperlakukan partikel tunggal seperti elektron dalam potensial, dan partikelnya tetap
utuh, retains its integrity, mempertahankan integritasnya. Artinya partikelnya itu tidak pecah menjadi dua partikel yang baru misalkan gitu, enggak. Ya, ini apa? Sebuah elektron remains an electron throughout the interaction. Suatu elektron tetap menjadi elektron sepanjang interaksi. Nah, sementara ya, nanti kalau di quantum field theory beda lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu ke sini. There is no general way to treat interaction between particles such as that of a particle and its antiparticle annihilating one another to yield neutral particles such as photons. Okay, there is no general way to treat interaction between particles such as that of a particle and its antiparticle annihilating one another to yield neutral particles such as photons. Jadi di teori kuantum mekanik ya, di teori kuantum mekanik itu tidak ada cara yang umum untuk memperlakukan interaksi antar partikel ya, tidak ada cara yang umum untuk memperlakukan interaksi antar partikel seperti halnya antara partikel dan antipartikelnya yang saling menghilangkan, yang ya annihilating berarti menghilangkan ya. Jadi partikel dengan antipartikel nanti akan saling menghilangkan ya satu dengan lainnya untuk menghasilkan partikel netral seperti foton. Jadi contohnya seperti ini ya, elektron ketemu dengan anti-elektronnya atau positron akan menghasilkan foton, ini gamma ini gitu. Nah, interaksi yang seperti ini tidak mampu dijelaskan dengan teori mekanika kuantum ya, tidak mampu dijelaskan teori mekanika kuantum. Maka itu ranahnya teori medan kuantum atau quantum field theory. Begitu juga ya, nor is there any way to describe the decay of an elementary particle such as a muon into other particle. Kalau tadi di paragraf sebelumnya di kalimat sebelumnya dikatakan interaksi antara partikel dengan antipartikel yang saling menghilangkan itu tidak mungkin dijelaskan dengan quantum mechanics, maka sebaliknya juga peluruhan dari partikel elementer seperti halnya muon menjadi dua partikel lainnya, menjadi partikel-partikel lainnya. Contoh, muon menjadi ini menjadi elektron, kemudian ini neutrino dan anti neutrino. Jadi elektron dan positron berinteraksi, terus partikelnya hilang, lalu dihasilkanlah gamma. Kalau yang kasus kedua di sini adalah muon terpecah tanda kutip ya menjadi 3 partikel, yaitu elektron, neutrino, anti neutrino. Nah, ini kedua macam interaksi semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan quantum mechanics. Here is where QFT comes to the rescue. Nah, disinilah dimana mekanika kuantum datang untuk menyelamatkan permasalahan ini, menyelamatkan orang fisika ya dari problem seperti ini. It provides a means whereby particles can be annihilated, created, and transmigrated from one type to another. Itu teori ini menyediakan makna ya, a means mungkin, di mana partikel dapat annihilated, dapat hilang, saling menghilangkan, atau dapat tercipta atau tertransmigrasi dari satu tipe ke tipe lainnya. In so doing, its utility surpasses that provided by ordinary QM. Ya, intinya dengan begitu si quantum field theory ini menyediakan kemampuan yang melebihi teori mekanika kuantum. Ada alasan lain ya. There are other reason why quantum field theory supersede ordinary quantum mechanics. Itu ada alasan lain kenapa quantum mechanics itu melampaui teorinya, quantum field theory ini melampaui teorinya quantum mechanics. For one,
It is a relativistic theory and thus more all-encompassing. Ya, jadi bagi seseorang, teori quantum field theory itu adalah teori relativistik dan itu sudah mencakupi semuanya gitu ya. Further, lebih jauh lagi, as we will discuss more fully later on, seperti yang akan kita diskusikan lebih lanjut di kemudian nanti gitu. The straightforward extrapolation of non-relativistic quantum mechanics to relativistic quantum mechanics results in states with negative energies. Jadi ekstrapolasi secara langsung dari teori kuantum non-relativistik, yaitu teori kuantum yang kita pelajari di mata kuliah mekanik kuantum, to relativistic quantum mechanics RQM, itu akan menghasilkan keadaan dengan energi yang negatif. Nah, artinya begini ya, kita punya NRQM. NR itu kan non-relativistik, ininya non-relativistik. Nah, kemudian coba kita perluas dia, kita lakukan ekstrapolasi teori ini menjadi teori relativistik kuantum mekanik. Nah, di sini timbul problem, yaitu ada keadaan dengan energi yang negatif. Ini bagaimana? Nah, maka and in the early days of quantum theory, di awal-awal teori kuantum, these were quite problematic. Jadi ini sangat problematic di awal-awal kita mengembangkan teori kuantum. Nah, nanti di kemudian permasalahan ini akan bisa dijelaskan oleh teori medan kuantum. Ya, we will see in subsequent chapters how QFT resolve this issue quite nicely. Kita akan lihat di chapter berikutnya, di bab berikutnya, bagaimana teori medan kuantum menyelesaikan masalah ini dengan cukup indah. Wah. Kemudian whole quantum field theory. Jadi ini pengenalan teori medan kuantumnya secara ringkas ini di sub bab ini 1.3 ini. As an example of type of problem QFT handles well, consider the interaction between an electron and a positron known as Baba scattering shown in figure 1.1. Sebagai contoh tipe masalah kuantum mekanik yang dapat menghandle secara baik, kita tinjau interaksi antara elektron dan positron yang dikenal sebagai scattering Baba. Ini orang India ya, berarti yang menemukan scattering ini atau hamburan ini. Ada ditampilkan dalam diagram di gambar 1.1 ini ya. Nah, at event X2, the electron and positron annihilate one another to produce a photon. Di sini X2 berarti di sini. Oke, dari diagram ini perhatikan, kalau kita melihat ke arah kanan ini adalah perjalanan waktu. Berarti peristiwa X2 ini terjadi sebelum dari peristiwa X1. Nah, di sini ada satu kalimat, this seemingly strange reverse order of numbering here, i.e. 2 menjadi 1 ya, 2 ke 1, 2 to 1 gitu ya, is standard in QFT. Jadi di sini terlihat agak aneh ya, tentang apa? Tentang order atau urutan yang terbalik dari penomoran, yaitu dari 2 ke 1. Tapi ini merupakan standar di teori medan kuantum. Artinya ini titik di sini digambarkan sebagai suatu peristiwa yang kita labeli dengan X2. Di sini juga ada peristiwa labelnya X1. Nah, urutan peristiwanya adalah X2 dulu baru X1. Karena apa? Di sini arah waktunya ke kanan ini. Nah, kita lanjut ya. Di sini di peristiwa X1, foton itu is transmuted back. Ulangi dari sini ya. Di X2, elektron dan positron itu saling menghilangkan one another, annihilate one another untuk menghasilkan foton. Jadi ini elektron, ini positron itu saling menghilangkan di X2 dan menghasilkan
foton yaitu gamma ini. Ya. Kemudian di peristiwa X1, this photon is transmuted back into an electron and a positron. Di X1 si foton ini akan dirubah lagi menjadi elektron dan positron. Nah, antiparticle like positrons are represented by lines with arrows pointing opposite their direction of travel through time. Nah, jadi antipartikel itu seperti halnya positron itu akan dinyatakan dengan garis dengan panah yang menunjuk ke arah yang berlawanan dari arah perjalanan waktunya. Arah waktu ke kanan, maka arahnya si antipartikel harus ke kiri. Nah, contoh ini ke kiri, ini juga ke kiri. Jadi yang panahnya berlawanan dengan panah waktu itu adalah antipartikel. Nah, jadi ada peristiwa di sini, kita ulangi. Elektron dan positron itu saling menghilangkan di X2, di peristiwa X2, lalu menghasilkan foton. Kemudian di peristiwa X1 si foton tadi akan terpecah menjadi dua partikel, yaitu ada elektron dan ada positron. Note that we can think of this interaction as an annihilation destruction of the electron and the positron at X2, accompanied with creation of a photon, and that followed by the destruction of the photon accompanied by creation of an electron and positron at X1. Perhatikan bahwa kita dapat memikirkan ini, menelaah interaksi ini sebagai anihilasi atau penghancuran, destruction ya, elektron dan positron di X2. Elektron dan positron hilang di sini di X2, lalu dilanjutkan dengan dibersamai dengan terciptanya elektron, penciptaan foton yaitu gamma. Lalu kemudian diikuti dengan penghancuran si foton tadi di sini di X1 dengan menciptakan elektron dan positron. Maaf, saya pakai kata penciptaan, bukan artinya di sini ada yang mampu mencipta selain Allah ya. Maksudnya saya agak kesulitan mencari terjemahan kata create dalam bahasa Indonesia untuk yang menghindari kata penciptaannya. Ya, bagaimanapun juga semua di sini tentunya dalam kuasanya Allah semua ya. Cuma ada baiknya harus hati-hati juga kita dalam menggunakan pemilihan katanya. Kemudian, unlike the electron and positron in this example, the photon here is not a real particle. Nah, di sini penting. Jadi yang real di sini adalah elektron dan positron itu ada, lalu mereka pada peristiwa X2 itu mereka saling menghilangkan. Lalu kemudian tiba-tiba gitu ya, di X1, di peristiwa X1 mereka akan muncul lagi dengan elektron dan positron. Nah, lalu gammanya bagaimana? Nah, ini bukan sesuatu yang real. Jadi foton ini bukan sesuatu yang real. The photon here is not a real particle, but transitory, short-lived, and undetectable, and is called a virtual particle. Jadi si gamma ini adalah dia partikel yang transitory, jadi mungkin hanya sekedar perantara saja. Terus masa hidupnya pendek, dan yang penting di sini tidak dapat dideteksi. Nah, mungkin itulah kenapa kita katakan dia tidak real, karena kalau dideteksi ya nggak ada gitu. And is called a virtual particle. Makanya dia disebut sebagai partikel virtual yang memediasi, yang menjadi perantara interaksi antara partikel-partikel real. Itu interaksi antara di sini antara partikel elektron dengan positron. What we seek and what a student eventually see QFT delivers is a mathematical relationship called transition amplitude. Jadi apa yang kita cari dan apa yang
mekanika kuantum itu berikan adalah teori medan kuantum itu berikan adalah hubungan matematik yang disebut sebagai amplitudo transisi. Nah, yaitu apa? Amplitudo transisi ini menjelaskan describe a transition from an initial set of particles to a final set. Jadi amplitudo transisi ini nanti akan menjelaskan atau mendeskripsikan transisi dari partikel dari kumpulan partikel awal, yaitu yang ini dan ini, itu menjadi a final set of the sort shown pictorially via the Feynman diagram of figure 1.1. Jadi amplitudo transisi ini akan menjelaskan transisi dari sini menjadi ini, ya, dari awal ini menjadi akhir seperti ini. Nah, diagramnya diberikan oleh diagram Feynman seperti ini di gambar 11. It turned out that the square, pada gilirannya nanti ya, the square of the absolute value of the transition amplitude equals the probability of finding upon measurement that the interaction occurred. Jadi tadi kan kita akan mencari amplitudo transisi. Nah, nanti amplitudo transisi itu akan kita hitung ininya nih, modulus kompleks kuadratnya ini ya, the square of the absolute value. Absolute value saya coba terjemahkan modulus kompleks saja, karena mungkin saja nanti bentuknya masih kompleks si amplitudo transisi ini, maka kalau dibilang nilai mutlaknya ya mungkin kurang pas ya, karena nilai mutlak itu kan untuk bilangan real. Kita coba terjemahkan gitu aja ya, the square of absolute value sebagai kuadrat dari modulus kompleks dari si amplitudo transisi tadi, dan itu akan sama dengan probability atau peluang untuk menemukan interaksi tadi itu terjadi. Interaksi dari sini menjadi begini, dari sini menjadi begini gitu ya. This is similar to the square of the absolute value of the wave function in NRQM equaling the probability density of finding the particle. Jadi ini serupa dengan kuadrat dari absolute value of the wave function seperti ini ya. Ini kuadrat bukan integralnya ya. Nah, ini ya, kuadrat dari absolute value of wave function. Ini wave function psi, lalu diambil the square of absolute value. Nah, ini kan akan menjadi rapat peluang kan? Ini akan menjadi rapat peluang. Ya, ini rapat peluang di non-relativistic quantum mechanics. Kalau ada kata NRQM itu berarti adalah mekanika kuantum yang kita pelajari di kuliah sebelumnya. Nah, kemudian QFT employs creation and destruction operators acting on states, yakni ke Katz. Jadi teori medan kuantum itu mempekerjakan, employs ini apa ya, mempekerjakan sebenarnya, tapi kita coba artikan dia menggunakan operator kreasi dan destruksi yang bekerja pada keadaan, dan and these creation destruction operators are part of the transition amplitude. Nah, dan operator kreasi dan destruksi ini merupakan bagian dari amplitudo transisi. We illustrate the general idea with the following grossly oversimplified transition amplitude reflecting the interaction process of Fig 1.1. Kita mengilustrasikan ide umumnya ya dengan amplitudo transisi yang sudah sangat sederhanakan ya, grossly oversimplified ya. Pokoknya sudah sangat disederhanakan, yang mana itu mencerminkan proses interaksi dari gambar 11 tadi. Jadi kita akan membahas
ide umum tentang amplitudo transisi. Tapi amplitudo transisinya sudah coba kita buat yang sederhana saja. Yang penting dia bisa menjelaskan tentang proses interaksi di sini di figur 1.1. Nah, maka bentuknya akan seperti ini setelah disederhanakan ya. Bentuknya seperti ini. Ini persamaan 1, 1, 1. Di persamaan 1, 1 itu ket. Nah, ket kan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini. Kalau yang sebelah ini kan bra. Jadi ada ungkapan semacam ini kita sebut sebagai bracket. Nah, harusnya sih memang begini ya. Harusnya sih bracket, C-nya saya taruh di atas saja. Nah, gini. Nah, ini disebut sebagai bra, sebelah kiri yang ke arah kanan disebut sebagai ket. Begitu. The ket ini E plus E minus X2 represent the incoming electron and positron at X2. Jadi ini menyatakan yang ini ya, elektron dan positron yang di X2 ya, di X2. The bra represents, the bra berarti yang sebelah kirinya. Sini ada subscript X1. The bra represent the outgoing electron dan positron at X1. Jadi bra-nya itu yang ini itu akan menyatakan elektron dan positron yang keluar gitu ya, yang dihasilkan gitu. Kemudian di sini ada psi D. Psi D itu adalah operator yang akan menghancurkan elektron di X2. Jadi si psi D ini akan menghancurkan elektron ini. Sementara psi D bar ini itu akan menghancurkan positron di X2. Berarti ini yang bar akan menghancurkan yang ini. Sehingga dengan menerapkan dua operator ini ke si ket ini, maka baik elektron maupun positron sudah musnah ya, sudah musnah. Kemudian psi C ini itu nanti akan menciptakan positron ketika di X1 dan psi C bar itu akan menciptakan elektronnya di X1. Lalu yang AC bar, AC slash ini itu adalah operator foton yang akan menciptakan virtual foton di X2. Sementara yang ini nanti akan menghancurkan virtual foton di X2. Jadi si D tadi kalau saya mau ilustrasikan ya, saya hapus dulu biar enak ini. Nah ini ya, si psi D itu berarti dia akan menghancurkan ini psi D. Kemudian si psi D bar, D-nya berarti destruction, itu akan menghancurkan si positronnya. Lalu si A slash C ini akan menghasilkan gamma. Oke, dia akan menghasilkan gamma. Kemudian si psi, jadi setelah dihancurkan kan dia jadi 0, kosong. Ini juga akan jadi kosong ya kan. Lalu psi C ini akan menghasilkan, oke berarti saya arah panahnya saya ganti aja ya. Psi D gini ya. Nah gini aja. Psi D itu dari si elektron akan dimusnahkan jadi 0. Kemudian sementara si D bar itu dari dari positron akan menjadi 0. Lalu nanti dari 0 tercipta elektron lagi itu oleh psi C bar. Ya, oleh psi C bar di sini. Ini ya. Si C bar akan menciptakan elektron, sementara si psi C-nya akan menciptakan menciptakan positronnya. Lalu kalau saya ilustrasikan berarti awalnya belum ada foton, lalu terciptalah ini foton dari tadinya tiada menjadi ada, lalu kemudian oleh AD slash
itu menjadi tiada lagi nanti. Di sini akan hilang lagi. Jadi kira-kira itu terjemahan dari setiap simbol di sini. Ya. Kemudian sampai di mana kita ini? Nah, kemudian di sini with the line underneath indicating that the photon is virtual and propagates from x2 to x1. Line underneath yang ini, jadi garis yang di bawah ini itu menyatakan, mengindikasikan bahwa fotonnya itu merupakan foton yang virtual, ya, dan merambat dari x2 ke x1. The mathematical procedure and symbolism lines underneath, jadi prosedur matematis dan simbolisnya termasuk ini ya, lines underneath itu menyatakan berarti prosedur matematis dan garis dan simbolisnya yaitu garis bawah tadi itu menyatakan bahwa mewakili bahwa partikel virtual ini bahwa proses partikel virtual ini sebagaimana yang ditunjukkan di persamaan 1,1 itu disebut sebagai contraction. Oke, jadi proses yang melibatkan tadi, yang melibatkan si partikel virtual itu disebut sebagai contraction. When the virtual particle is represented as a mathematical function, it is known as the Feynman propagator or simply the propagator because it represents the propagation of virtual particle from one event to another. Oke. Ketika partikel virtual itu dinyatakan sebagai fungsi matematis, maka itu dikenal sebagai propagator Feynman atau sederhananya disebut sebagai propagator karena dia itu menyatakan propagasi atau perambatan partikel virtual dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Sekarang kita perhatikan apa yang terjadi kepada cut dari amplitude transisi ini ketika kita proses ya secara step by step. Nah, di X2 partikel yang datang yaitu yang ini dia, partikel ini ya. Itu dihancurkan oleh operator penghancur tadi, destruction operator, yaitu psi D bar maupun psi D. Maka pada titik tengah at an intermediate point we have, setelah dihancurkan maka jadi kosong atau vakum. Ya, vakum ke zero ini. Lalu muncul ada suatu faktor numeris K2 di depannya. Ya. Jadi psi D ini dan psi D bar sudah bekerja pada si ini menghasilkan keadaan vakum. Lalu tidak itu saja, muncul juga ada suatu tadi apa sebutnya ini? Suatu faktor numeris saja. Jadi suatu bilangan saja X2, K2 ini. Oke, tersisa berarti di sini adalah psi C, AD, psi C bar ya, psi C bar, AD slash, lalu psi C, lalu di sini ada K2. Yang belum ada ini ya, masih ada AC slash, lalu K2 dan keadaan vakum. Ingat keadaan vakum ini tadi kita masih berbicara di yang 2 ya, di X2. The value of this factor is determined by the formal mathematics of QFT. Oke. Di langkah berikutnya, di tahap berikutnya setelah persamaan ini, the virtual photon propagator due to the creation operator AC slash creates a virtual photon at x2 that then propagates from x2 to x1 where it is annihilated by AD slash ya. Jadi di langkah selanjutnya virtual photon propagator tadi akan menghasilkan virtual photon di X2 ya, akan menghasilkan virtual photon di X2 ini ya. Ini nanti akan menghasilkan virtual photon yang merambat dari X2 ke X1. Oke.
Kemudian dia akan dilenyapkan oleh AD ini. Akan dilenyapkan oleh AD slash ini. Nah, proses ini leaves the vacuum cut still on the right along with an additional numeric factor. Jadi proses ini muncul muncul gamma tadi kan, terus dihilangkan lagi oleh si AD slash ini sehingga tetap akan menjadi vakum lagi, tapi muncul faktor baru yaitu K gamma ini. Oke, lalu sekarang ini tadi saya mungkin udah keliru ya. Jadi ini itu bukan bekerjanya ke sini ya, maaf ya, ini bukan bekerja ke sini, ini juga bukan bekerja ke sini, tapi dia nanti bekerjanya tetap ke kanan sana ya, tetap ke kanan. Jadi kalau tadi saya gambar ini ke arah kiri, ini keliru ya, ini tetap ke arah kanan kalau kita mau lakukan perhitungan matematisnya ya. Nah, kemudian jadi kita sudah sampai di sini sekarang di persamaan 1,3 ini tadi. Jadi setelah dimunculkan gamma oleh AC, oleh AD dihilangkan lagi, maka tetap vakum dan muncul ada faktor numerik lagi K gamma. Nah, the remaining creation operators then create an electron and positron out of the vacuum at x1. Jadi berikutnya operator kreasi yang tersisa itu akan menciptakan elektron dan positron keluar dari keadaan vakum di X1. Jadi ini bekerja pada si ini akan memunculkan ket ini E plus E minus ini gitu. Nah, maka muncullah ini dan sekaligus juga ada lagi faktor numeris K1. Ya, ada faktor numeris K1. Nah, ini dia. Nah, jadi kita peroleh persamaan yang ini ya sekarang, persamaan ini. Persamaan ini. Nah, dan ini K1 K gamma K2 itu disebut sebagai S baba, dan ini dikatakan di sini sebagai hanyalah berupa bilangan tanpa ada operator di dalamnya. Ya, karena operatornya tadi sudah selesai bekerja pada yang sebelah kanannya, pada ket-ket itu. Nah, lalu menarik diperhatikan di sini bahwa di sini adalah ket E plus E minus di X1, ini juga sama, ket E plus E minus X1. Nah, maka dan begini, karena ini tadi hanya bilangan, maka dia bisa kita tarik keluar, muncul di sini. Lalu ketemulah ini sama persis bra dan ketnya ini, maka dia akan, kalau produk skalarnya akan menghasilkan nilai 1. Where we note the important point that in QFT the bracket of multiparticle state in a product of multiparticle state with itself, such as that shown in 1,4, is defined so it always equals unity. Jadi kita perhatikan di sini bahwa hal penting dalam mekanika kuantum itu adalah bahwa kurung atau produk skalar seperti ini ya, itu antara suatu keadaan multipartikel dengan dirinya sendiri, ini multipartikel dengan dirinya sendiri, itu didefinisikan selalu nilainya sama dengan 1. Jadi note that if we had ended up with a cut different than the bra, kalau kita berakhir di cut dan bra yang berbeda, maka inner produknya atau produk skalarnya akan 0. Contoh seperti ini di bawah nih. Ini E plus, di sini E plus, E minus, maka hasilnya harus 0. Begitu juga di sini. Mu minus, mu1 minus, mu1 plus, mu minus, mu plus. Di sini ada E plus, E minus. Ini sudah berbeda. Ini pasti 0. Ini juga gamma dengan E plus, E minus. Juga pasti 0. Nah, the whole process of figure 1,1 can be pictured as simply an evolution or progression. Jadi keseluruhan proses dari gambar 1,1 tadi itu dapat digambarkan secara sederhana sebagai sebuah evolusi atau progresi dari keadaan awal yang dinyatakan oleh ket ke keadaan akhir yang dinyatakan oleh bra.
At each step along the way, pada setiap tahapnya, the operator acts on the cut to change it into the next part of the progression. Nah, ini tadi seperti yang saya tegaskan ya. Pada setiap tahap, operator itu bekerjanya ke cut ya untuk merubahnya menjadi bagian lain, bagian berikutnya ya pada progresinya itu, pada perkembangannya. Jadi tadi awalnya si D bar sama si D bekerja pada cut ini akan menghasilkan vakum. Kemudian lanjutnya AC kepada vakum ini dilanjutkan dengan AD akan menghasilkan vakum kembali dengan muncul ada bilangan K gamma itu. Lanjut, terakhir tinggal yang psi C bar sama psi C bekerja pada vakum, maka akan menghasilkan E plus E minus seperti ini gitu ya. Jadi setiap progression itu operator itu kita kerjakannya ke cut ya, ke yang di kanan bukan yang ke bra atau yang di kiri. When we get to the point where the cut is the same as the bra, the full transition has been made. Jadi, kalau kita sudah sampai di titik di mana cut itu sudah sama dengan bra, contoh seperti ini, kita sudah di persamaan 1,4 ini kita sudah berakhir di cut dan bra yang sama, berarti di sini dikatakan kita sudah mana sih, when we get the point where the cut is the same as the bra, the full transition has been made. Berarti transisi penuh sudah tercapai ya, sudah kita lakukan gitu. Kalau dari proses pengalian operator-operator ini terhadap cut itu menghasilkan suatu cut yang sama dengan bra-nya, berarti kita sudah tuntas, sudah selesai proses transisinya gitu. And the bracket then equals unity, maka dari itu kurungnya akan menghasilkan satu seperti ini gitu. Nah, apa yang tersisa adalah amplitudo transisi. Ini dia S baba, ini dia. Apa yang tersisa adalah amplitudo transisinya. Nah, akhirnya peluang dari interaksi dia terjadi, transisi itu terjadi, itu adalah apa? Adalah modulus kompleks kuadrat dari S baba. Nah, jadi bisa dihitung dengan cara apa? S daggernya dikalikan dengan S. Kemudian besaran K1 K gamma K2 yang sama dengan S baba tadi itu depends on particle momenta, bergantung pada momentum partikel, spins, massa, dan juga termasuk di inherent strength, kuat mungkin kuat medan ya yang terwarisi dari interaksi elektromagnetik, all of which one would likely expect to play a role in the probability of an interaction taking place. Jadi mungkin termasuk segala macam kuat medan yang akan terlibat dalam proses interaksinya itu begitu. Hanya saja tadi kan penjelasan di sini kan disederhanakan, jadi sesimpel mungkin, maka mungkin nggak kelihatan besaran kuat medan yang lain lah gitu. Further, lebih jauh lagi, there are other subtleties including some integration that have been suppressed in the above in order to convey the essence of the transition amplitude as simply as possible. Jadi lebih jauh lagi ada juga intinya ada juga kerumitan yang lain ya, yang termasuk diantaranya adalah integrasi yang sudah has been suppressed, mungkin intinya dihilangkan di dalam pembahasan tadi. Nah, dalam rangka apa? Untuk kita bisa membawakan esensi dari amplitudo transisi sesimpel mungkin ya. Kemudian dari peluang interaksi ini peluang interaksi ya. Dari peluang interaksi itu maka kita dapat menghitung scattering cross section, yaitu penampang lintang hamburan. Nah, kemudian kita langsung ke sini. From whence creation and destruction operator, dari mana itu operator kreasi dan destruksi? The NRQM, the solution to the relevant wave equation,
yaitu the Schrödinger equation. The relevant wave equation itu ini ya, Schrödinger equation, dan itulah persamaan gelombangnya untuk NRQM ini. R states, solusinya berupa state, keadaan, yaitu keadaan partikel atau kita nyatakan sebagai Katz. Surprisingly, the solution to the relevant wave equation in QFT are not states. Nah, yang mengejutkannya, solusi dari persamaan gelombang yang relevan di quantum field theory itu bukan keadaan, yaitu bukan partikel. Jadi kalau di NRQM sebagai solusinya, dari persamaan medannya, di sini ada persamaan medan, ya, persamaan medan yaitu persamaan Schrödinger, persamaan gelombang yaitu Schrödinger, ya, Schrödinger. Ini solusinya adalah besi yang berupa cut partikel gitu ya, cut partikel. Nah, kalau di QFT bagaimana? Kalau di QFT dari persamaan gelombang ini nanti, dari persamaan gelombangnya sebagai solusinya bukan partikel ya, bukan partikel, tapi apa? Tapi di sini adalah it turns out that these solutions are actually operators that create and destroy state. Jadi di sini adalah operator kreasi dan operator kreasi dan anihilasi. Ya, tulisan saya kurang jelas, tapi dari ungkapan saya nanti Anda bikin tulisan yang jelas sendiri ya. Different solution exist that create or destroy every type of particle and particle. Solusi yang berbeda ada, mungkin ada ya, yang menciptakan atau menghancurkan setiap tipe partikel dan antipartikel. In this unexpected, dalam twist yang tidak diharapkan ini, terkandung kekuatan dari mekanika kuantum, teori medan kuantum itu. Jadi dibalik dari twist itu apa sih, puntiran ya, artinya ketidaksangkaan kita terhadap pembahasan di teori medan kuantum. Kan kita mungkin pikirnya dari persamaan gelombangnya QFT ini akan didapatkan solusi berupa fungsi gelombang untuk partikel, tapi kenyataannya kan bukan. Nah, kata buku ini ditulis di sini bahwa di balik itu terkandung kekuatan dari teori medan kuantum. Ya. Oke, jadi mungkin itu untuk pertemuan awal ini, sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi ke sini. Ini untuk memberikan gambaran. Sebenarnya ada pembahasan terkait mulai dari Poisson bracket, terus dari teori klasik, kemudian ke teori medan, lanjut nanti ada muncul kurung Poisson dan seterusnya, itu ada relasi Weyl dan seterusnya, tapi kayaknya itu terlalu lompat jauh gitu. Saya juga mencari relasi komutasi Weyl itu terlalu ribet juga gitu. Nah, mungkin kita coba lihat secara landai dulu lah, perjalanan kita secara landai. Jadi mulai dari buku seperti ini, harapannya nanti ada yang bisa kita pahami gitu, walaupun mungkin tidak dengan secara cepat untuk sampai ke tujuan, biar lambat asal paham gitu. Baik, mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.